Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Deliana Diesti sebagai MC dan teman saya Stephen Cahyadi sebagai moderator dan 3 penanggap aktifnya itu ada Rehan, Anisari, dan Ridwan. Ibu di sini kabarnya bagaimana Bu? Dan kan kemarin Ibu habis dari Harvard ya, terus ke Indonesia kira-kira lagi ada kegiatan apa? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Indonesia, ya kenapa balik ke Harvard? Saya base-nya di Jakarta. Sejak bulan yang lalu, saya sebagai research fellow di Harvard dan kemarin 6 bulan di sana. Terus kembali, terus barusan balik lagi ke sana untuk konferensi. Sekarang balik, mungkin beberapa bulan lagi nanti akan balik lagi. Jadi saya masih sampai tahun depan jadi research fellow di sana. Wah, seperti itu. Cukup sibuk ya, Bu. Selanjutnya, kan kenal maka kata saya nih, saya mau bacain singkat tentang CV Ibu. Ibu Sri Lestari Wahyuningrum merupakan seorang peneliti dan dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ibu merupakan memperoleh gelar sarjana dari UI dan gelar master dari Universitas Sentral European jurusan Ilmu Politik dari Universitas dan S3-nya pada bidang perubahan sosial dan politik di Australian National University. Fokus penelitian terhadap keadilan transisi dan HAM. Oke, selanjutnya di sini saya mau Stephen ke moderator. Oke, baik Delia, terima kasih dan untuk waktu dan kesempatannya. Jadi kita akan masuk ke topik utama yaitu menelisik feminisme. Feminisme ini jadi sebenarnya itu bagian dari konstruksi sosial gender itu sendiri. Kayak kita tahu bahwa secara seks laki-laki dan perempuan itu disebutnya sebagai jenis kelamin gitu. Itu jenis kelamin. Sedangkan kalau gender itu lebih ke ciri dan sikap-sikap yang ada pada diri seseorang gitu. Misalkan laki-laki dia tegas, berkarisma dan segala macam, itu biasanya identik dengan laki-laki yang disebutnya maskulin. Sedangkan wanita itu disebutnya feminim karena dia lemah lembut atau memiliki perasaan dan mengambil berdasarkan keputusan juga berdasarkan perasaan. Jadi mungkin dengan hal semacam ini bisa jadi perempuan ini dan laki-laki ada perbedaan gender yang melahirkan ketidaksetaraan. Nah, dari ketidaksetaraan ini muncul dominasi patriarki yang mengarah ke gerakan feminisme di pertengahan abad ke-19. Itu dimulai di Amerika di tahun 1850-an dengan fokusnya adalah keadilan terhadap perempuan, terhadap gender dan kebebasan dari laki-laki gitu. Setelah dari situ akhirnya disahkanlah undang-undang tentang kesetaraan wanita tahun 1920 di Amerika juga. Dan di gelombang kedua ini fokusnya sama kurang lebih, tapi dengan latar belakang Perang Dunia Kedua yang udah berakhir tapi wanitanya masih gitu-gitu aja gitu. Setelah gelombang kedua selesai dan akhirnya Ronald Reagan masuk jadi presiden, itu gelombang kedua selesai dan gelombang ketiga ini adalah sampai saat ini fokusnya adalah masalah pelecehan, masalah seksisme, atau mungkin masalah-masalah yang sifatnya rasial gitu, atau mungkin sifatnya kayak masih ke arah ranah-ranah yang kekerasan atau bias gender. Lalu juga yang sekarang ini lagi trending atau lagi sering banyak dibincangkan banyak orang itu kayak misalkan ada LGBT atau transgender yang ingin ganti kelamin karena rasa tidak percaya diri dan tidak diterima di masyarakat, juga ngakibatin ya kita ini jadi merasa dilema gitu terhadap
gelombang feminisme yang ada sekarang ini. Nah, jadi berdasarkan pemaparan saya tentang feminisme itu sendiri, mungkin pertanyaannya seperti ini. Melihat di Indonesia ini kan banyak orang yang kayak melihat kesetaraan gender ini sesuatu yang apa ya, pro dan kontra lah gitu. Kayak misalkan perempuan itu nggak harus apa disamakan kayak laki-laki, ya perempuan kodratnya harus begini begini begini. Mungkin karena alasan budaya atau masalah sosial kita mungkin melihatnya seperti itu. Tapi dari ibu sendiri ada nggak sih apa kayak semacam ini di Indonesia ini benar-benar feminisme ini harus banget ditegakin, atau emang itu ranahnya udah mengkhawatirkan ketidakadil dan segala macam? Nah, begitu. Ya, ini pertanyaannya di Indonesia ini gimana? Pertanyaannya, apakah di Indonesia ini masih ada ketidakadilan gender, kayak misalkan wanita tuh kodratnya harus begini, atau mungkin masalah-masalah yang kita tuh mikir bahwa ya udah perempuan tuh harusnya begini, terus ya hak-haknya dikurangin lah segala macam. Okay. Saya mungkin mengklarifikasi beberapa hal yang disampaikan Stephen ya. Gender itu muncul belakangan ya, tahun 70-an. 60-an, 70-an baru muncul gender. Feminisme muncul duluan. Feminisme bisa dibagi dalam dua, bisa dipahami dalam dua aspek. Feminisme sebagai gerakan dan feminisme sebagai idealisme. Feminisme sebagai gerakan betul yang disampaikan itu di 19. Karena di awal abad 19 itu perempuan masih belum boleh memilih. Warga negara masih didefinisikan sebagai laki-laki yang boleh memilih, yang boleh dipilih itu hanya laki-laki. Kalau feminisme sendiri sebagai ide, gagasan, itu udah muncul duluan. Wollstonecraft, Virginia Woolf, itu udah bicara soal eksistensi perempuan. Di mana perempuan jika kita bicara soal fenomena sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ternyata perempuan itu invisible. Kita belum kenal gender pada waktu itu ya. Jadi kalau dibilang feminisme muncul dari perspektif gender, salah. Keliru. Justru gender muncul belakangan karena ketika kita membuat kajian-kajian analisis yakin bahwa bilang antara laki dan perempuan tools analisis gender sendiri adalah konstruksi sosial, jadi bukan stereotip. Beda. Stereotip bisa muncul di luar konstruksi sosial, bisa muncul sebagai bagian dari konstruksi sosial, tapi dia konstruksi sosial yang biasanya diterapkan di masyarakat untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Jadi kalau tentu konstruksi sosial itu juga berdasarkan pada elemen alamiahnya ya, yang bisa melahirkan dari anak, dan sosial yang diterapkan perempuan adalah dia sebagai nurturer atau carer. Laki-laki karena dia tidak punya kekhususan itu, maka dia dianggap sebagai breadwinner. Hari-hari ini 2 dekade terakhir atau 3 dekade terakhir, krisis gender ini yang kemudian dipertanyakan dan dikritisi karena ini udah jauh dulu. Jadi ya, sementara feminisme bisa dimiliki feminisme sebagai sebuah gerakan dan ide. Orang ide, feminisme juga tunggal. Tadi gerakan, Stephen mention ada gelombang gerakan. Ya, gelombang gerakan, bahkan kita belum tahu apakah ini gelombang ketiga atau gelombang keempat ya. Mungkin diamini bahwa gelombang pertama itu isunya masih terhadap isu-isu politics of difference and politics of sameness. Bagaimana yang dianggap berbeda bahwa perempuan itu dibedakan, tapi sebenarnya perempuan itu di atas dan di wilayah harus sama dengan laki-laki. Di gelombang kedua yang termasuk yang diperjuangkan pertama adalah pilih perempuan ya.
tidak hanya muncul di Amerika, munculnya juga di Eropa dan jadi salah satu yang diaksikan atau diperjuangkan dalam gelombang pertama ini adalah kesetaraan perempuan dalam hal memilih politik, memilih dan dipilih. Kedua, kesetaraan perempuan dalam hal privasi dan properti. Yang awal sekali justru properti ya, urusan warisan, wasiat dan sebagainya. Yang ketiga tentu kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal semua bidang-bidang publik. Di gelombang kedua, isunya udah berbeda. Isunya bukan lagi soal politik persamaan, tapi politik perbedaan. The politics of difference. Apa yang dimaksud politics of difference? Bahwa di gerakan di feminisme di gelombang kedua ini berargumentasi bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda. Tapi justru perbedaan itu tidak boleh menjadi justifikasi untuk memarginalkan perempuan. Artinya gini, perbedaan perempuan dan laki-laki itu harus dikenali dan diakomodir. Misalnya apa? Perempuan menstruasi tiap bulan. Ya, sehingga soal menstruasi itu meskipun personal, tapi dia politis. Dia tidak boleh dijadikan alasan untuk meminggirkan perempuan. Sehingga tempat kerja misalnya harus memastikan bahwa perempuan dikenali kebutuhannya. Karena waktu dia menstruasi, dia tidak punya kondisi yang sama dengan laki-laki. Sehingga perusahaan harus bisa mengakomodir, misalnya ada cuti menstruasi dan sebagainya. Itu ya. Jadi ada dasar politik perbedaan. Politik perbedaan itu muncul karena sesuatu yang sifatnya personal. Personal itu justru politis. Ini slogannya di feminisme itu adalah the personal is political. Yang personal itu yang politis. Perkembangan berikutnya adalah tuntutan ketika kita mau mengadvokasi atau memastikan bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan tidak tergabung dalam kebijakan pembangunan, itu baru muncul apa yang disebut dengan cisgender. Gender ini baru muncul sebagai sebuah cara pandang untuk memahami kenapa sebetulnya terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Karena waktu itu isunya, kalau kita mungkin teman-teman nggak ingat ya, tapi di saya masih pelajaran munculnya paradigma developmentalis, pembangunanisme di periode pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di situ jelas kalau kita mau bicara perempuan di dalam pembangunan atau waktu itu gender and development, ya, maka perempuan harus bisa menjadi objek, menjadi target dari pembangunan. Makanya muncul analisis gender. Kenapa ada analisis gender? Untuk melihat bahwa di mana porsi atau peran atau posisi perempuan di dalam konteks pembangunan. Gender and development kemudian direvisi menjadi gender in development. Ya, untuk memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi perempuan harus menjadi subjek pembangunan. Jadi tahun 70-an baru ada ditemukan dengan gender in development, GID. Jadi ya ceritanya runutan panjangnya gitu. Jadi jangan di mix, jangan dicampur. Tapi pertanyaannya Stephen tadi, apakah ada ketidakadilan gender di Indonesia? Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia ternyata. Kalau kita menggunakan frame atau analisis gender, ketidakadilannya masih muncul di mana-mana, masih ada. Kita mau pakai cara ukur kuantitatif maupun cara ukur kualitatif, kita masih bisa lihat. Bahkan di negara Skandinavia yang secara kuantitatif bisa dibilang perempuan tidak lagi minoritas, tapi dari sisi kualitatif masih ada sektor-sektor di mana perempuan masih tinggalkan. Dan ingat kalau bicara gender, kita nggak bicara perempuan, kita bicara soal laki-laki juga. Sehingga di banyak negara, konstruksi gender yang juga pada dasarnya merugikan laki-laki, meminggirkan laki-laki. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, Norway misalnya, bahkan sampai ada gerakan bapak-bapak menuntut hak mereka sebagai ayah. Kenapa? Aturannya waktu itu di sana adalah kalau pasangan pisah atau cerai, maka anak otomatis ikut ibunya.
Tapi yang terjadi seringkali adalah ibunya pindah dan berjauhan dari si bapak, sehingga si bapak kehilangan kesempatan untuk ikut membesarkan anaknya. Itu kemudian menjadi tuntutan protes besar dari para bapak-bapak. Bapak-bapak nggak boleh dong dijauhin dari anaknya, sehingga mereka tuntut kalau mereka berpisah, tidak boleh si ibu jauh lebih dari sekian kilometer dari si bapak. Supaya pengasuhan laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi beberapa protes, kenapa cuti melahirkan hanya untuk perempuan? Kita mengenali cuti melahirkan hanya untuk perempuan, tapi di beberapa negara cuti melahirkan itu untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ya karena begitu bayi lahir, dia butuh dua-duanya, bapak dan ibunya. Sehingga laki-laki punya hak untuk mendapatkan cuti melahirkan. Gitu loh. Di kita enggak, di kita itu beban domestik dikasih perempuan. Sehingga kalau kita konsisten menggunakan analisis gender, ketidakadilan gender itu tidak hanya terjadi terhadap perempuan, itu juga terjadi terhadap laki-laki. Dan untuk konteks Indonesia, saya bisa bilang bahwa ketidakadilan gender masih terjadi terhadap laki-laki di Indonesia. Gitu sih. Baik, Bu. Jadi mungkin secara kesimpulan bahwa yang pertama adalah gender ini dikenalnya itu baru awal 60-70-an, walaupun sebenarnya gerakan ini dimulai di awal abad ke-19. Jadi mungkin kelihatannya yang dimulai di 19. Bedakan antara feminisme dan gender. Kalau feminisme adalah kalau gender ini terkait dengan konstruksi laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau kita bilang ada ketidakadilan gender, ketidakadilan bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga ya baik. Berarti gerakan feminismenya dimulai di abad ke-19 dan analisis gendernya masuk di abad di awal 60-70-an, dan untuk masalah ketidakadilan gender juga nggak hanya ada di laki-laki, tapi juga di perempuan, tetapi juga ada di laki-laki gitu. Kayak misalkan cuti melahirkan yang memperbolehkan hanya perempuan yang mengambil cuti, sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan mengambil cuti. Itu di Indonesia juga beban domestiknya lebih terarah kepada perempuan. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin atau Delia bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Stefan. Kan setelah pemaparan dari Ibu tadi, mungkin di sini teman-teman dari 3 penanggap aktif ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung unmute aja. Oke, Rezlan. Materi gender itu sendiri yang dari awal kita bilang kalau gender sama feminisme sama, ternyata tuh berbeda ya, sangat berbeda jauh. Nah, pertanyaan saya sih simpel aja, kenapa sih gender seperti tadi dibilang sama Stephen juga, gender itu sangat terlalu melekat dengan wanita, padahal ibu sendiri juga bilang gender juga menyetarakan jenis kelamin laki-laki. Tapi kenapa dari banyak artikel, banyak jurnal, banyak penelitian lebih mengarahkan ke perempuan? Bukan itu malah menjadi tidak setara ya? Terima kasih. Ya, kan kalau bicara soal ketidakadilan yang muncul karena konstruksi peran laki-laki dan perempuan, maka yang paling sering kita temui sehari-hari adalah ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ya, misalnya upah atau misalnya ini deh, misalnya dari sisi upah, dari sisi pekerjaan ya, akses terhadap pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan sebagainya. Contoh yang paling mudah, kalau keluarga miskin ya dengan ekonomi lemah, dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian dia hanya punya uang yang terbatas untuk menyekolahkan anaknya. Menurut kalian, siapa yang akan disekolahkan duluan? Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki kebanyakan. Kenapa? Karena ada persepsi di masyarakat bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Perempuan itu nanti jatuh-jatuhnya dapur, sumur, kasur. Hanya ngurusin dapur, ngurusin sumur, dan urusan kasur. Gitu.
Jadi itulah kenapa kemudian ketika kita bicara soal analisis gender atau soal konstruksi gender, seringkali yang dirujuk atau seringkali yang direferensikan sebagai kelompok yang tidak setara atau ketidakadilan itu merujuknya kepada perempuan, karena lebih banyak kasusnya dialami oleh perempuan. Gitu. Tapi dia tidak pukul rata, artinya tadi yang saya bilang, dalam beberapa hal laki-laki juga seringkali menjadi kelompok yang mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dalam beberapa hal. Gitu, Raslan. Terima kasih Bu. Namun saya ingin menanggapi lagi Bu ya. Saya sudah seperti apa ya, melihat gitu dari internet, dari Twitter, Instagram, kebanyakan orang-orang yang sangat meneliti analisis gender ini mereka perempuan, dan itu membuat kaum laki-laki itu jadi agak males lah ngomongin gender, pasti gender itu sama perempuan. Dan kebanyakan juga dilabelinnya laki-laki itu orang yang nggak mau analisis gender tuh jadi maskulin gitu. Jadi sebenarnya mengapa perempuan, jadi seakan-akan jadi perempuan itu menganggap kalau gender ini selalu mengarah pada perempuan itu. Kalau ada persepsi seperti itu, artinya yang bersangkutan tidak memiliki perspektif gender. Ya, itu mungkin. Karena dipersepsikan bahwa gender itu hanya ngurusin perempuan. Dia tidak atau belum sampai pada kesadaran bahwa pendefinisi yang konstruksi berbasis kepada perbedaan jenis kelamin itu berdampak pada peran-peran sosial di masyarakat, dan itu berdampak pada cara dia memahami apa yang adil dan tidak adil di dalam kehidupannya. Misalnya, dia tentu akan ter-challenge ya, kenapa sih perempuan ngomongin soal kuota? Misalnya saya kasih contoh, waktu saya diseleksi sebagai komisioner Komnas HAM, kemudian di fit and proper di DPR. Salah satu anggota DPR, Komisi 1, itu mempertanyakan posisi saya terhadap peran ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Yang bersangkutan nanya, Anda kan setuju dengan kuota perempuan, 50% kuota perempuan. Padahal itu adalah bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Jadi dia merasa kuota 30% itu justru bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Dan menurut saya adalah nggak masuk akal kalau dia ngomong begitu. Kenapa? Karena kesempatan perempuan masuk ke wilayah publik itu jauh setelah laki-laki memiliki masuk ke wilayah publik. Ibaratnya kita lomba lari, ya, lomba lari estafet nih. Laki-laki udah lari duluan, perempuan lari belakangan. Sehingga harus ada bentuk affirmative action atau aksi afirmasi untuk menyamakan posisi lari laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuknya adalah kuota terhadap perempuan. Sifatnya afirmatif dan sementara. Afirmasinya apa? Yang diafirmasi adalah betul bahwa perempuan tertinggal daripada laki-laki, sehingga dia perlu ada mekanisme khusus untuk mendongkrak jalannya perempuan supaya lebih cepat atau sama cepatnya dengan laki-laki. Dan ini temporari, sementara. Sementara sampai kapan? Sementara ini sampai akses dan peluang yang sama sudah didapatkan antara laki-laki dan perempuan. Maka ketika kesementaraan itu sudah dicapai, artinya tidak perlu ada kuota. Affirmative action sifatnya tidak pernah permanen, dia selalu sementara. Affirmative action yang sama pernah dilakukan di Inggris terhadap suster. Ya, di kita tahunya suster itu perempuan. Padahal, jadi rumah sakit kalau merekrut suster, itu yang direkrut adalah perempuan. Padahal ada suster laki-laki. Ada nurse laki-laki itu banyak. Tapi mereka terdiskriminasi ketika melamar ke rumah sakit. Sehingga ada kuota di rumah sakit Inggris untuk suster laki-laki melamar menjadi suster di rumah sakit. It's the same thing. We're talking about gender equality. Intinya, perempuan dan laki-laki, apapun bidangnya, harus punya kesempatan yang sama untuk mengakses bidang tersebut.
mau suster, mau politisi, partai politik, mau yang lain, super bis misalnya ya, di mana? Di Australia, masih jauh-jauh. Juga ada kuota untuk perempuan menjadi supir bus. Ya, kalau di Inggris kuotanya bahkan bukan hanya kuota terhadap perempuan menjadi supir bus, kuota terhadap orang tua, elderly, orang usia pensiun untuk menjadi supir bus. Itu namanya affirmative action. Jadi jangan merasa terintimidasi bahwa perempuan masa ini harus jadi politisi. Enggak, itu rasa terintimidasi itu muncul dari ketidaksadaran terhadap adanya ketimpangan gender di sekitarnya. Justru yang menarik adalah fenomena feminis laki-laki. Nah, ini di Indonesia kita punya aliansi feminis laki-laki namanya. Anda kalau tertarik, Anda bisa join. Saya kenal dengan beberapa pendirinya. Tidak, jangan salah. Dan bukan sesuatu yang lucu. Laki-laki menjadi feminis. Laki-laki bisa menjadi feminis. Gitu ya. It's not something ridiculous. Itu sesuatu yang real. Sesuatu yang noble. Ya, terhormat. Ya. Karena rata-rata laki-laki selalu denying bahwa ada ketidakadilan terhadap laki-laki. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Boleh langsung raise hand aja, On. Oke, Rehan masuk. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, ternyata ada feminisme laki-laki ya, Bu. Maksudnya laki-laki yang memperjuangkan feminisme gitu. Nah, pertanyaan saya, mereka itu memperjuangkan hak-hak perempuan aja, apa mereka juga memperjuangkan hak laki-laki gitu? Berarti kalau misalnya mereka juga memperjuangkan hak laki-laki, laki-laki yang memperjuangkan haknya itu termasuk feminisme juga gitu, Bu? Atau mereka gerakan lain aja gitu? Terima kasih mungkin. Feminisme itu tadi ya, feminisme bisa dimaknai feminisme sebagai gerakan dan feminisme sebagai ideologi atau idealisme cara pandang. Tapi kesamaan antara feminisme sebagai gerakan dan feminisme sebagai cara pandang adalah bahwa sama-sama menyatakan, mengedepankan perempuan dan perspektif perempuan. Dunia itu seperti kacamata ya. Kalau Anda pakai kacamata yang hitam, maka dunia akan kelihatan hitam. Kalau Anda pakai kacamata kuning, dunia akan kelihatan kuning. Atau pakai yang -5 seperti saya, atau -1/2 dan sebagainya, atau plus ya, itu akan membedakan cara Anda melihat dunia. So, feminism is lens ya, apa namanya, kacamata ya. Dan kacamata ini didasarkan pada pandangan bagaimana perempuan terposisikan di masyarakat dan bagaimana peran perempuan serta bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Jadi ya titik berangkatnya adalah pengalaman perempuan. Itu yang harus digarisbawahi. Pengalaman perempuan itu spesifik dan perspektifnya perempuan itu juga akan bermakna beda ketika dia diterapkan. Itu yang juga dipegang oleh laki-laki yang kemudian mengklaim sebagai bagian dari feminis ya. Jadi feminis laki-laki. Titik pandangnya seperti itu. Kenapa? Karena dilihat perempuan adalah sebagai kelompok yang bersubordinasi. Ketika dia memilih titik pandang itu, maka dia akan juga bisa melihat kelompok-kelompok lain yang bersubordinasi. Misalnya kelompok miskin kota, kelompok etnis tertentu, kelompok minoritas agama, dan sebagainya. Dan di semua kelompok-kelompok itu, mereka akan bisa melihat yang namanya perempuan, posisinya ada di level bawah. Jadi, di masyarakat nih, misalnya ya, masyarakat yang plural, yang punya advantage, ada yang terdisadvantage. Misalnya kelompok minoritas agama. Di dalam kelompok minoritas agama yang sudah tersubordinasi itu, ada lagi kelompok bawahnya lagi, yaitu jadi feminis meminjamkan kita cara melihat bagaimana subordinasinya kelompok yang namanya perempuan. Bagaimana pengalaman perempuan itu termanjing. Itu titik pandang atau cara pandang yang digunakan oleh feminis laki-laki. Tapi itu tadi, keuntungan dari dia menggunakan kacamata itu, dia juga akan mampu melihat relasi-relasi lain yang tidak adil atau tidak
equal di dalam masyarakat, termasuk laki-laki. Jadi cara pandangnya juga akan berdampak pada cara dia melihat kelompok minoritas lainnya. Tapi tentu saja komitmennya sama. Komitmennya adalah bagaimana perempuan bisa membebaskan diri, bisa empower, memberdayakan diri supaya relasinya menjadi lebih baik laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dibilang feminis laki-laki, apakah mereka memperjuangkan perempuan? Ya, mereka memperjuangkan perempuan. Pada saat yang sama, mereka mengenali juga ada kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat yang juga termarginalisasi, termasuk laki-laki. Tidak dalam konteks luas ya, laki-laki dalam konteks tertentu. Misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki itu paling rentan untuk menjadi korban kekerasan. Ya, kekerasan seksual, terutama di masa konflik, itu anak laki-laki yang paling sering jadi korban kekerasan. Jadi untungannya meminjam kacamata feminisme adalah seperti itu. Gitu ya. Jadi meskipun mereka beranjak atau bertitik tolak dari pengalaman perempuan dan memperjuangkan perempuan, tapi pada saat yang sama mereka juga bisa mengenali batasan komunitas lain. Gitu, Rehan. Bu, terima kasih atas jawabannya. Bu, saya mau minta tanggapan dari Ibu sendiri. Kalau misalkan menurut Ibu, orang Indonesia ini sebenarnya kurang nggak sih literasi tentang feminis? Karena banyak juga yang masih berpikir bahwa perempuan ini ada di bawah, masih banyak juga soal patriarki, terus feminisme laki-laki juga, bahkan jujur saya baru tahu tadi. Menurut Ibu bagaimana? Sangat kurang. Ya, feminis dan feminisme itu juga masih sangat terstigma ya. Saya ingat saya juga awal-awal ya ketika baru reformasi ya, mungkin sekarang nggak terlalu ya. Artinya sekarang teman-teman udah bisa bicara ngomong, oh feminis gitu ya. Dulu di periode saya ketika masih kuliah bicara feminis, saya menyebut diri saya adalah seorang feminis, maka orang akan cenderung menilai saya negatif. Misalnya saya menyebut diri saya feminis, ada mahasiswa yang berasumsi saya komunis, ada lagi yang berasumsi bahwa saya lesbian dan sebagainya. Stereotip bahwa feminis itu lesbian, komunis, nggak beragama, liberal, barat, gitu ya, seks bebas dan sebagainya, itu sampai sekarang masih ada. Itu buat saya adalah indikator minim literasi, minim pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia dan mahasiswa dan akademisi yang masih melihat feminisme dalam posisi yang masih sangat stigma ya, penuh dengan stigma. Bisa jadi ini balik pada kesejarahan kita ya. Kita pernah ada di periode panjang, lebih dari 3 dekade, di mana apapun atau organisasi atau kelompok-kelompok atau individu-individu yang memperjuangkan perempuan, hak-hak perempuan, itu juga di stigma. Jangankan kita menyebut diri feminis, kita menyebut sebagai pejuang perempuan aja, kita di stigma. Itu periode ketika Orde Baru. Di Orde Baru, saya pernah menyampaikan, ada stigma yang sangat kuat terhadap semua gerakan perempuan yang diafiliasikan dengan komunis, yaitu Gerwani. Sehingga kalau kita bicara zaman dulu, nggak heran ya, misalnya saya menyebut, saya membela kelompok perempuan, saya dicap Gerwani. Padahal Gerwani itu, teman-teman harus baca sejarah ya, jangan percaya sama saya, tapi percaya pada yang Anda baca sejarah Indonesia. Gerwani adalah salah satu organisasi yang sangat aktif menyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan, anti poligami, anti kekerasan terhadap perempuan, dan dia bekerja dengan perempuan di akar rumput di masyarakat dan melalui pendidikan. Jadi misinya adalah perempuan harus punya pendidikan yang baik. Misinya sama dengan Kartini sebetulnya, tapi di periode dulu misi ini sangat subversif ya. Kenapa?
Karena kalau perempuan teredukasi, maka dia nggak akan jadi nerimo, bukan perempuan yang hanya menerima nasibnya. Padahal konstruksi patriarkis yang sangat kuat di Indonesia itu bilangnya bahwa perempuan harus menerima apa yang dilakukan oleh suaminya, bapaknya, abahnya, ya perempuan menerima aja. Sehingga Gerwani ini menjadi organisasi yang dianggap subversif ya, terlalu progresif. Dan dia kemudian diafiliasikan dengan PKI karena memang beberapa anggota Gerwani adalah anggota PKI, tapi tidak semua anggota Gerwani, dan Gerwani sendiri bukan afiliasi atau bentukan dari PKI. So it's two different things. Jadi setelah di crash, Gerwani dihancurkan tahun 65, yang namanya gerakan perempuan tidak pernah muncul. Yang muncul adalah domestikasi peran perempuan melalui organisasi seperti Dharma Wanita. Dharma Wanita itu bekerjanya dengan hierarki gender. Artinya apa? Kalau suamimu adalah petinggi, maka kamu jadi ketua. Tapi kalau suamimu adalah rendahan, menjadi rendahan di dalam struktur Dharma Wanita. Jadi statusmu ditentukan oleh status suamimu. Itu adalah bentuk subordinasi terhadap perempuan secara publik. Di samping itu, Dharma Wanita hanya mengerjakan membangun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peran-peran domestik perempuan. Misalnya menjahit atau posyandu, ibu bagaimana ibu mengurus rumah tangga. Ini hal-hal yang dilakukan oleh Dharma Wanita. Tapi dia tidak bisa membebaskan diri untuk mengatakan perempuan adalah manusia merdeka yang punya keputusannya sendiri, yang punya pencerahannya sendiri, yang bisa teredukasi sama dengan laki-laki dan bisa aktif di wilayah publik sama dengan laki-laki. Itu periode yang panjang sampai 90-an baru mulai muncul lagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mulai menggunakan perspektif perempuan, dalam ini menggunakan perspektif feminis, gitu ya. Jadi di Indonesia kalau ditanya feminisme munculnya apakah setelah gelombang kedua Femina, di gelombang kedua itu feminisme udah dihancurkan lewat penghancuran Gerwani. Ya, di kita tidak ada lagi feminisme setelah, paling tidak yang muncul di perempuan, tidak ada lagi muncul setelah Gerwani dihancurkan. Baru setelah reformasi secara terbuka kita bisa bilang ada gerakan feminis atau gerakan perempuan. Meskipun kalau kita tarik mundur, gerakan perempuan itu udah muncul jauh belakangan. Kartini termasuk salah seorang yang pelopor feminis di Indonesia. Kartini adalah seorang feminis. Dia percaya betul bahwa perempuan punya tempat yang berbeda di masyarakat dan dia terdiskriminasi. Perempuan tersubordinasi oleh kultur patriarki. Ya, dia bicara soal habis gelap terbitlah terang, artinya dia bicara soal feminisme. Kalau kita baca lagi, nilai-nilai feminisme dari situ. Ya, setelah Sumpah Pemuda, siapa kelompok masyarakat yang pertama kali berkumpul membicarakan nasibnya? Perempuan. 22 Desember, seperti saya pernah sampaikan, itu bukan hari ibu, tapi hari perempuan, hari kebangkitan perempuan. Karena bulan Desember tahun 1928 itu adalah Kongres Wanita pertama yang mengumpulkan 30 organisasi perempuan dan bicara soal nasib perempuan di dalam konteks kolonialisme. Bagaimana perempuan harus keluar dari kolonialisme dan harus teredukasi, terdidik ya untuk bisa membebaskan diri dan merdeka secara individu ya, sebagai individu manusia. Jadi feminisme di Indonesia punya akar yang panjang. Dan siapa bilang feminisme itu dari barat? Enggak, di Indonesia meskipun katanya bahasanya bukan feminisme, tapi dari Kartini, dari gerakan wanita tahun 1928 itu adalah feminisme. Cara kita, feminismenya Indonesia, meskipun nggak directly atau tidak berhubungan dengan feminisme yang ada di Amerika atau di Eropa. Jadi itu bisa menegasikan bahwa orang-orang yang bilang feminisme itu asalnya dari Barat, bahwa orang-orang feminis itu adalah orang-orang yang pro Barat. That's not the case.
kita udah membuktikan perjalanan panjang kita bahwa perspektif perempuan, gerakan perempuan itu udah muncul belakangan, bahkan lebih awal daripada di Amerika. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ada orang-orang yang memperjuangkan hak wanita seperti Kartini gitu, berarti mereka itu sama dengan feminisme gitu Bu, bukan apa, tanpa mereka harus mendeklarasikan diri mereka sebagai feminis gitu. Betul, betul sekali. Saya pengen bertanya Bu, terakhir gitu, apa feminisme ini kan secara garis besarnya itu memperjuangkan kesetaraan gitu Bu. Kalau misalnya suatu saat nanti kesetaraan itu benar-benar bisa terrealisasikan di seluruh dunia gitu, apa yang akan dilakukan oleh feminisme gitu? Apakah mereka jadi ya udah gerakan yang ada, apa mereka terus menjadi sebuah pemikiran yang apa ya, yang terus ada gitu? Question saya mau balik. Ini akan bisa. Mungkin iya, tapi susah sih Bu. Karena kan setiap orang punya kepentingannya masing-masing yang terkadang harus apa ya, menindih orang gitu. Jadi mungkin susah. Dunia udah sangat ideal, kita nggak akan ada dinamika lagi. Selesai. Dunia tidak pernah ideal. Karena itu selalu muncul improvisasi atau perkembangan terhadap pemikiran-pemikiran maupun pemikiran-pemikiran baru. Barangkali ke depan ada isme-isme baru. Environmentalism itu muncul tahun 70-an. Sebelumnya nggak ada tuh orang yang berpikir bahwa lingkungan harus diperjuangkan. Sustainability lingkungan harus diperjuangkan. Baru muncul tahun 70-an. Barangkali dalam beberapa tahun lagi juga akan ada isme-isme baru. Misalnya animalism, ya, animalisme atau isme tentang hewan, ya, binatang, itu juga baru muncul tahun 80-an, 90-an. Sebelumnya nggak ada orang berpikir bahwa hewan itu harus diperjuangkan. Tapi that's life. Itu dunia yang kita tinggali adalah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dunia yang penuh dengan marginalisasi dan subordinasi. Itulah kemudian muncul ide-ide baru, cara pandang baru untuk kita melihat bahwa yang tidak baik ini harus diperbaiki. Termasuk juga soal ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sampai dunia ini kiamat, saya tidak berpikir bahwa kesetaraan itu akan tercapai. Itu utopi, ya. Satu utopi. Yang kedua, itu adalah bentuk otoritarianisme baru. Ketika kita menyatakan bahwa semua sudah ideal, semua sudah stabil, semua sudah terkendali, ya. Artinya, disitulah muncul otoritarianisme atau bahkan totalitarianisme. Itu yang terjadi ketika zaman periode-periode di dalam sejarah manusia, kita bisa baca itu, ya. Tapi justru itu yang kita nggak mau. Karena itu, mau feminisme, mau sosialisme, mau liberalisme, apapun isme-isme yang ada, menurut saya, punya peran penting sampai kapanpun dunia ini berakhir, dia harus tetap eksis. Karena disitulah caranya dia untuk mengubah sesuatu yang, mengenali sesuatu yang tadinya kita pikir baik-baik saja, ternyata saja. Misalnya tadi, ya, contoh soal gerakan perempuan gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama mintanya perempuan dan laki-laki harus sama di mata hukum. Ya. Gelombang kedua justru bilang perempuan dan laki-laki tidak sama, makanya dia harus diakomodir. Artinya apa? Di gelombang kedua sebetulnya laki-laki dan perempuan udah sama. Perempuan dan laki-laki sama-sama boleh dipilih, sama-sama boleh memilih, sama-sama bisa mengakses sekolah, sama-sama bisa mengakses kerja, tapi tetap ada sesuatu yang salah. Yang salah adalah ketika sama, maka perempuan melahirkan atau perempuan menstruasi dianggap sama dengan laki-laki yang tidak melahirkan dan laki-laki yang tidak menstruasi.
Jadi kalau kamu bilang kesetaraan, kalau kesetaraannya adalah formal, itu sudah pernah terjadi periode itu. Tapi toh feminisme tetap hadir, tetap eksis gitu. Kenapa? Karena dia melihat bentuk-bentuk lain ketidakadilan itu bisa dilihat dari banyak hal. Feminisme sosialis melihat ketidaksetaraan itu muncul dari tempat kerja. Feminisme liberal melihat ketidaksetaraan itu muncul dari dunia pendidikan misalnya. Feminisme radikal melihat ketidaksetaraan itu muncul dari budaya yang kritis adalah patriarkis. Feminisme agama, feminisme muslim atau feminisme katolik misalnya, melihat bahwa ketidaksetaraan itu muncul dari bagaimana kita menginterpretasi kitab-kitab suci agama. Jadi ada banyak cara pintu masuk orang untuk mengenali ketidakadilan itu ada di mana. Jadi tidak akan pernah ada kesetaraan, karena kalaupun kesetaraan itu juga punya makna yang berbeda di setiap periode sampai dunia kiamat. Gitu, Rehan, menurut saya. Iya Bu, berarti selalu ada keresahan yang di setiap era gitu ya? Oh, karena manusia kan berdinamika, manusia kan nggak idle, akan ada perubahan terus, akan ada disrupsi terus. Sekarang disrupsi yang keempat, teknologi komunikasi, itu adalah bentuk disrupsi yang keempat katanya dalam sejarah manusia. Barangkali besok-besok ada disrupsi kelima, dan seterusnya. Setiap kali ada perubahan di masyarakat, di situ muncul keresahan, di situ pula muncul kemudian isme-isme ini akan terus menguat dan akan mengembangkan pemikiran-pemikiran. Baik, terima kasih Bu. Oke, sudah lebih dari 45 menit ya. Iya, mau saya tutup juga Bu sekalian. Sebelumnya terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari podcast hari ini, dan terima kasih juga Ibu udah mau menjadi narasumber podcast Tugas Akhir. Oke, baik, terima kasih, semoga sukses dengan kuliah tugasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Baik, terima kasih Bu. Bu.